Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala wa yakunu mustafidan fi jami'il awqati wal ahwali min jami'il ashkhas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hikmatu dhalatul mu'mini aynama wajadaha akhadhaha wa qila khudh ma safa wa da' ma kadar. Wa sami'tu Syekh al-Imam al-Ajal al-Ustadz Fakhruddin al-Kashani yaqulu kanat jariyah Abi Yusuf amanah inda Muhammad bin al-Hasan faqala laha hal tahfadina anti fi hadzal waqti an Abi Yusuf fil fiqhi syai'an qalat la illa annahu kana yukarriru wa yaqulu sahmud dawri sakitun fahafidha dhalika minha wa kanat tilkal mas'alah mushkilah ala Muhammad fartafa'a iskaluh bihadhihi kalimah fa'alima annal istifadah mumkinah min kulli ahad walidha qala Abu Yusuf hina gila bima adraktal ilma qala mastankaftu minal istifadah min kulli ahad wa ma bakhiltu aw ma bakhultu minal ifadah wa gila li Ibni Abbas rahimahullah bima adraktal ilma qala bilisanin sa'ul wa qalbin agul. Jamaah Majelis Taklim Ar-Ridwan yang dimuliakan oleh Allah, kita diingatkan untuk mengambil ilmu itu dari siapapun, sopo wae, kalau memberi manfaat, nasihat dan ilmu itu kita dengarkan. Sebab Kanjeng Nabi niku dawuh al-hikmatu dhalatul mu'min, ilmu manfaat niku barang ilange wong mukmin. Maka dimanapun dia temui dia ambil. Dados santri atau jamaah majelis niku senantiasa ngarep-ngarep angsal ilmu dari siapapun. Ya. Katanya ulama khudhul hikmah walau min afwahil majanin. Ambillah ilmu walaupun dari lisan orang yang enggak waras, orang gila, apa meneh sing waras. Nah, sekarang saya kasih tafsil. Di sisi kita ini suruh ngambil ilmu dari siapapun. Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Di sisi kita al-hikmatu dhalatul mu'min tadi, di sisi kita ini ambil ilmu dari siapapun. Tapi di sisi lain Rasulullah mengingatkan unduru amman ta'khuduna dinakum. Kalau mau ngambil ilmu, lihat-lihat dulu dari siapa dia. Laulal isnad, kalau bukan sanad keilmuan, laqala man syaa ma syaa, kabeh wong iso ngomong. Maka untuk mengetahui hal ini sebagai berikut. Kalau itu berupa nasihat, ambil dari siapapun. Tapi kalau itu berkaitan dengan syariat, ambil dari ahlinya. Paham nggih? Pernah ada besok mau lebaran, ulama si ribut masalah ru'yah hisab, tahu-tahu satu orang bilang, wis gak usah ribut. Tadi malam ada orang majdzub mimpi ketemu Rasulullah, jarine Senin riyo. Ini nggak nyambung hadirin. Terus ketika hal ini disampaikan oleh para ulama di Tarim,
Kata ulama mengatakan, dia kan cuma mimpi. Kalau saya ya qadha. Diberitahu Nabi, kata Nabi, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Ini ya qadha, bukan mimpi. Ya, ini sadar langsung, bukan mimpi. Jadi kita kalau hukum syariat tanyanya ya sama ulama, kiai, habib sing nuntut ilmu, sing ngaji. Apalagi hukum halal haram, jangan sembarangan tanya. Tapi kalau hikmah nasihat, ambil dari siapapun, maling nggak apa-apa. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah masuk penjara, diazab, dipukuli, gak kuat beliau, ya ta'alam. Sampai merintih tengah malam ada satu maling, maling itu bahasa Arabnya lisun syahirun, maling terprofesional, terkenal, maling ini, lis itu maling. Tonggoku dodolan cenil jenenge Mbak Lis, lak ngawur ha, ate tak ganti jenenge tapi opo gak enak, nih hati-hati nengek jeneng, ya. Saya ini kadang-kadang bingung, ada orang ngasih nama Lis itu maling artinya. Nih, ada lagi toko busana muslim namanya Nari, Nerokoku. Alhamdulillah kukut bubar bangkrut rupane. Nih, niki salah ngei jeneng. Ala kulli hal, ini Imam Ahmad bin Hambal ini oleh pemimpin di zamannya itu dimasukkan penjara, disiksa. Disuruh mengatakan hal yang batil, meyakini hal yang batil, dan dia tidak mau, dia nyampaikan yang hak. Suatu malam dia nggak kuat nangis, kok subhanallah maling niki nekani Imam Ahmad bin Hambal. Katanya maling niki, wahai Imam Ahmad bin Hambal, aku iki maling, tak kandani ya, aku iki nyolong. Ketika masuk penjara ini saya disuruh ngaku, dipukul, saya tidak mau ngaku. Wa a'rif annani 'alal batil, padahal saya tahu saya ini batil, aku goro. Istilahnya aku belani setan. Tapi saya kuat atas siksaannya. Wa anta 'alal haq, dan kau ini bela kebenaran. Masa mengeluh? Aku belani setan gak ngeluh. Sampean belani Gusti Allah moro apa? Bahasa sekarang itu apa? Cemen. Nih, apa? Cemen itu apa? Bukan cengeng, lemah gitu loh, lemah. Kemudian Imam Ahmad mendengar hal tersebut, langsung himmahnya itu naik, dan semenjak itu dia semakin disiksa, semakin ingat perkataan maling itu semakin kuat, hingga dikeluarkan beberapa tahun kemudian dari penjara. Imam Ahmad bin Hambal tanya, ainal lis, endi malingi? God mati. Hah? Ya Allah, di mana kuburannya? Ziarah, diziarahi. Setelah pulang dari ziarah kuburnya, mimpi ketemu malingnya. Ditanya Imam Ahmad, aina anta fil jannah? Aku di surga. Duh, kok iso? Naam, saya masuk surga karena saya memberi nasihat kepada seseorang yang lagi berjuang li'i'la'i kalimatillah, mengangkat nama Allah, mengangkat syariat Allah, agama Allah. Gara-gara nasihat saya kesampaian, saya masuk surga. Kandanono maling-maling itu kongon nasihatin kiai-kiai, habaib itu kudu dinasihati mbek kiai, mbek maling-maling itu ya, supaya iso mlebu swarga. Ya. Jadi hikmah yang dikeluarkan dari seorang maling itu diterima. Maka itu kata Imam Abdullah bin Ala al-Haddad, khudh ma safa wada'il kadar. Kalau ulama mengatakan khudh ma safa wada' ma kadar, kalau dengar nasihat dari orang yang baik kita terima, yang enggak baik kita tinggalkan. Okay. Kemudian singkat kata, orang yang khidmah kepada Abu Yusuf, walaupun khidmah dia jadi pembantu tapi dapat ilmu. Sampai diriwayatkan Imam Al-Ajal Fakhruddin Kasyani ketika beliau itu punya masalah dalam hukum, tanya sama pembantunya Abu Yusuf. Kemudian beliau mengatakan, saya dengar masalah ini adalah
masalah yang disebut dengan sahmud daur sagid. Ini masalah di wasiat, bab wasiat. Dawa ceritane mubeng nggak mari-mari. Intinya orang yang membantu khidmah ke ulama aja manfaat, sedikit-sedikit dapat ilmu yang manfaat. Kemudian terakhir yang beliau sampaikan, bima adraktal ilma, cara kau mendapat ilmu itu gimana wahai Abu Yusuf? Beliau mengatakan mastangkaftu minal istifadah min kulli ahad. Pertama kula niki mboten sombong, setiap orang punya ilmu saya ambil ilmunya, dan aku tidak pelit untuk memberi faedah kepada orang lain. Niki loh kata guru saya Ustaz Sholeh bin Ahmad Al Idrus, dan ini sesuai yang dikatakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Manhajus Sawi. Mani'ul ilm ithnan, yang mencegah ilmu itu dua, al kibru wal haya. Sombong ambil isin iki sing ngarani wong iku gak iso dadi alim. Ketika ilmu disampaikan orang lebih muda, dia nggak mau, istingkaf, sombong. Iki lah arek winginane. Mau tanya, yang ditanyain ini lebih muda, atau nasabnya mungkin dianggap di bawahnya, mau tanya haya, malu. Ini membuat orang nggak bisa jadi alim. Wong nek kepingin alim, buaan sombongmu, buaan isinmu, ambil ilmu dari siapapun. Imam Haddad itu gurunya 100 hadirin, 100 guru beliau, walaupun nanti syekhnya, saliknya, guru murabbinya adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tapi guru ilmu 100. Maka jadilah beliau alim, wah di usia muda lagi alimnya. Maka itu karena beliau nggak malu tanya sama siapapun. Sebagaimana Ibnu Abbas ketika ditanya, dengan apa kau dapat ilmu? Bilisanin Saul, tanya, nggak malu, nggak sombong. Padahal beliau sepupunya Rasulullah. Wa qalbin agul, dan nggak mengikutkan hawa nafsu. Wis, niki sing disampaikan, nuntut ilmu dari siapapun. Jadi dua ya, kalau ilmu syariat halal haram sampean tanglet teng ahline, ojo sembarang wong. Tapi kalau urusan nasihat, sampean gundah hati, gimana menjalani hidup, ini nasihat-nasihat ini ambil dari siapapun. Nek pedas iso ngomong itu gak apa-apa jupuk ilmu. Saking gak iso ngomong, wis ya ambil pokoknya hikmah dari siapapun. Semut diambil hikmah gotong royongnya, setiap apapun diambil hikmahnya. Mugi-mugi kula lan panjenengan angsal ilmu ingkang manfaat kita kepada Allah. Kepada Yai Khazin tempat dan waktu kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad.
kepada Yai Khazin tempat dan waktu kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Afwan Habib. Nun sewu Habib. Nun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat yang sangat saya muliakan, jami'is sadah, para habaib, wabil khusus khudama'ul majlis, di antaranya adalah Sayyidi wa Maulaya Habib Jamal yang alhamdulillah dulu pertama berjumpa di Keputih di Surabaya. Habib, saya di Keputih hampir 5 tahun, tetapi cuma dapat bajunya saja yang putih, orangnya masih tetap karena asli kelahiran Ganjaran, Gondang Legi, Malang. Dulu alhamdulillah Habib, keluarga kami setiap 1 bulan di kampung dirawi oleh Habib Alwi Al-Idrus, sangat guyup, dan saya sangat senang membayangkan dulu antara habaib dengan para kiai, dan alhamdulillah Kiai Mun'im, beliau mempertahankan, beliau juga melanjutkan yang telah diamalkan oleh para kiai kita. Demikian halnya dengan Habib Abdul Qadir, yang mohon maaf Habib, dari dulu cuma lihat fotonya, ternyata beliau lebih ganteng daripada fotonya. Diedit niku tidak jadi lebih ganteng kalau beliau. Kalau saya beda, kalau saya setelah foto saya diedit, jangankan jenengan, istri saya tidak percaya kalau itu saya. Habaib yang sepuh, ada Habib Ahmad Al-Jufri, Habib Abdullah Maulad Dawilah, Habib Soleh, Habib Muhammad As-Segaf, Habib Abdurrahman Al-Attas, dan semua habaib yang kita berdoa afadallahu alaina min barakatihim, dan juga guru saya sejak di pelosok Kiai Mun'im dan sekeluarga zuriyah Kiai Syadzili abukahumullah bisalamah wal afiyah, dan gus-gus saya yang dari pelosok menghafalkan Al-Quran di sini. Ngapunten Gus, nggih pokoknya boten niat su'ul azab kepada habaib, kepada Gus, kepada Kiai, karena saya kebetulan bagian konsultan Pak. Nopo konsultan? Dadi kongkonan ketika ada kesulitan. Terus nggih keranten kula kongkonan nggih ten pundi mawon, di samping niku kula kali para kiai niku ditunjuk menjadi Aswaja Center. Center niku apakah center bahasa Inggris? Bukan, niku center Malangan zaman riyin. Nopo? Nggih Aswaja Sentolop maksudnya nggih. Jadi kalau ada yang macam-macam niku dikengken sentolop, disentolop maksudnya diberi penerangan, diberi penjelasan lan sak piturutipun. Niki understand napa boten niki? Nuwun sewu, saya menyiapkan PowerPoint karena kalau ada videotron niku paling enak dimanfaatkan untuk media ilmu, untuk media bisa dibaca dalil-dalilnya. Nuwun sewu, operatornya yang sebelah mana niki? Oh nggih. Yang ganteng apa yang jelek? Nggih, mohon bisa ditayangkan, bisa dikeluarkan. Kulo niki guru kulo Gus Kausar, dulu seangkatan main bola bareng. Cuma nggih kala pinter yo nopo mali, kala ganteng nggih kala sembarang kulo dengan beliau. Bisa ditampilkan? Oh nggih. Pertama, sering menjadi pertanyaan hari ini, kenapa hall itu kok ada majelis sholawat? Kok kemudian kulo kali panjenengan dalam majlis haul ketika ngaholi ulama, ngaholi habaib, ngaholi orang tua, ngaholi sinten mawon,
kok ada majelis solawatnya? Dereng sakit muncul lagi. Oh, ten mriki. Kalau di sini, kalau yang di media besar nih, oh masih proses nih. Kenapa kulo kali panjenengan, apakah bisa solawat itu untuk majelis haul? Maka jawabannya, kulo kali panjenengan nanti solat jenazah napa boten? Pernah solat jenazah napa boten? Nek Malang kulo rada percaya, tapi kalau di Surabaya niku ketika nganter ke masjid niku banyak. Begitu yang nyolatkan cuma 5 orang nggih. Pak Mudin 1, tetangganya 1, cucunya 2, ustadz tunggal nggih. Yang lain kemana? Di depan masjid min ahlil hisab nggih. Surabaya loh nggih, Surabaya. Nah, kebetulan kulo niki Arema menikah dengan bonek. Sejak pernikahan antara kulo dengan orang Surabaya, alhamdulillah Arema kali bonek roto akur sakniki. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen akur besanan kali tiang Surabaya nggih. Di dalam solat jenazah meniko, di takbir pertama, punten sampai rokaat. Di takbir pertama maos nopo? Maos Fatihah. Takbir kedua maos nopo? Solawat. Takbir ketiga doa. Nah, kulo ningali serangkaian haul dari muassis pondok pesantren ini, tiga-tiganya dijalankan. Yang surat Fatihah niku nek ten mriki bukan cuma Fatihahnya, sak khataman bil ghaibnya dilampahi sedaya. Jadi kulo kali panjenengan ketika sholat jenazah takbir pertama itu ada yang namanya Fatihah, mesti nyampe Fatihahnya keranten ketika sholat jenazah ada Fatihahnya. Demikian halnya ketika kulo kali panjenengan pada takbir kedua enten solawat. Solawat yang ada di dalam takbir kedua itulah yang kemudian kulo kali panjenengan hari ini tidak hanya dibaca di dalam solat, tetapi diizharkan, ditampakkan dalam sebuah majlis yang isinya solawat. Kalau majlis solawat itu pahalanya tidak bisa dihaturkan ke ahli kubur, maka tidak akan ada takbir kedua yang isinya solawat. Niki kok mendelik sedoyo niki nopo niki? Dalam nopo kulo ketinggal sing biasa nyolati mayit nopo yo nopo niki? Yang hadir saya doakan sehat walafiat panjang umur. Amin kabeh wong bahas masalah salat mayit pancen niki. Jadi sekali lagi kulo kali panjenengan solawat nyampe solawat. Bahkan para ulama kita nek kulo kali panjenengan baca di beberapa kitab, baik kitab Syafi'iyah seperti kitab Mughni'l Muhtaj, sampai muridnya Syekh Ibnu Taimiyah yakni Syekh Ibnul Qayyim, dan mereka menjelaskan kullu amalin soleh, setiap amal soleh yang kulo kali panjenengan haturkan kepada mereka yang ada di ahli kubur mesti nyampe. Fahimtum? Wah niki pinter sedaya niki jemaah Ridwan niki. Kulo tes nggih, kalau kulo tanya fahimtum jawabane, saya ulangi, fahimtum, falestitum, Palestina. Semoga negeri Palestina diberikan kedamaian, ketentraman. Timbangan nih di layar videotron niku gambar kulo sing boten jelas, mending napa namine? Mending slide-nya. Nah niki rotok pinter niki. Sebelumnya saking awal. Nah nih salat jenazah niku wau. Di salat jenazah itu yang pada takbir kedua ruknun min arkani salatil jenazah, enten solawat kulo kali panjenengan membaca nyampe. Guru-guru kulo yang ada di pelosok malam puncak haul maghribnya niku maulid habsyi yang dibaca.
Hampir semua Kiai Lirboyo, Kiai Sidogiri, Kiai Sarang ngelampai amalan yang sama kulo kali panjenengan amalkan di tempat ini. Fahimtum? Filipintum? Filipina. Argentum? Barcelontum? Hafal kapimun bal-balan. Loh niki kata madunten nih niki Beb. Dalam. Oh, Masya Allah. Yang Madura ndak usah ngaku saya hafal mana yang Madura. Jadi sekali lagi itu yang kulo kali panjenengan amalkan. Diklik lagi. Aslinya ndak usah diperlihatkan karena di kaca itu sudah muncul. Nah, apakah bacaan solawat kulo kali panjenengan dalam bentuk syair itu boleh? Angsal Pak. Dalam riwayat Bukhari dan riwayat Imam Muslim, Nabi niku bersyair. Wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina innal ula qad baghaw alaina. Ketika Rasulullah niku bersyair, lalu kulo kali panjenengan diperkenankan bersolawat, maka solawat yang dilantunkan ke dalam syair juga boleh. Bukan masalah. Kulo kali panjenengan tidak perlu menggubris orang-orang yang menuduh bid'ah, singetan macam-macam. Tetap kulo kali panjenengan lampai. Bahkan ketika Rasulullah berjumpa dengan kabilah Bani Najjar, ada seorang perempuan yang menabuh terbang. Kalau saat niki kan teman-teman Ar-Ridwan yang di depan ganteng-ganteng niki kan penabuh terbang niki. Terbangan, penabuh terbang sing dereng miber nggih teman-teman niki. Tapi saya doakan bisa haji dan umroh panjenengan. Jadi penerbang yang betul-betul terbang nanti. Saya teringat cerita orang Madura yang ditilang sama polisi. Jadi polisi menilang orang Madura. Lupa apa Pak salah saya kok ditilang? Sampean ini tidak ada yang sama. Jaketnya Yamaha, helmnya Suzuki, Hondanya Honda, tidak ada yang sama. Lalu ditilang ini sama polisi karena tidak seragam ya. Orang Madura tidak kekalahan pinter. Kalau begitu bapak saya tilang. Lu kenapa? Lah bapak polisi tapi pulpennya kok pilot. Zaman dulu kan ada pilot ya. Niki sing Madura meriko. Kalau yang Madura sini boten insyaallah nggih. Paling tung dua bitong tak kebuah ya. Nah jadi Nabi saat itu kemudian mendengar sahabat ini menabuh terbang dan beliau bersyair, nahnu jawarim min banin najjari ya habbada Muhammadun min jari. Kami adalah wanita-wanita dari kabilah Najjar. Betapa bahagianya kami bertetangga dengan Rasulullah. Kalau kabilah Bani Najjar ini sangat bahagia bertetangga dengan Rasulullah, maka saya pun sangat bangga, sangat senang bertetangga dengan habaib, berada di tengah-tengah kita semuanya, untuk kemudian meneruskan dulu bagaimana para sahabat di Madinah juga sangat berbahagia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, jawaban Nabi adalah wallah ya'lam anni la uhibbukun. Sungguh Allah Maha tahu kalau aku mencintai kalian. Niki menunjukkan menabuh terbang di depan Rasulullah diperkenankan. Demikian halnya ketika kulo kali panjenengan membaca solawat dengan menabuh terbang juga dibenarkan. Jelas tum? Maksud kulo pun jelas napa tereng nggih. Nek jelas saya jelisu panjenengan sampun julus sedaya niki nggih, kecuali tukang syuting niku pancen tugase niki. Diklik lagi berikutnya turun niki. Nah, sakniki mulai muncul majelis-majelis salawat itu yang dibaca itu salawat bukan dari Nabi, itu bid'ah. Mungkin riyen. Niki kulo sampaikan data beberapa riwayat. Ada seorang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, beliau punya salawat yang beliau rangkai sendiri. Allahumma ij'al salawatika wa rahmataka ala sayyidil mursalin.
Jadi kalau kulo kali panjenengan hari ini membaca salawat kepada Rasulullah dengan kata-kata sayyid, mau dituduh bid'ah, silahkan bid'ahkan dulu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Dan itu tidak mungkin, karena Abdullah ibnu Mas'ud adalah salah satu sahabat yang oleh Nabi direkom menjadi pengajar Al-Quran. Khudhul Quran min arba'ah, pelajari kalian Al-Quran kepada 4 orang, diantaranya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Dan kulo yakin ketika Romo Yai Syadzili dahulu, beliau kemudian menghafal Al-Quran, menguasai qiraah sab'ah, sampai salah satunya beliau mengaji, membaca Al-Quran itu kepada Hadratus Syekh Kiai Hasim Asy'ari. Sanad beliau niki kulo yakin nyambung diantaranya kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau sudah kepada sahabat sudah pasti, maka kepada haribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sudah lebih jelas lagi nyambung sanadnya. Ada lagi imam kita Asy-Syafi'i, beliau merangkai salawat. Ada lagi seorang tabi'in Al-Qamah, beliau merangkai salawat. Termasuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau salawatnya lebih panjang. Slide-nya niku pun wonten. Nanti panjenengan tinggal baca bacaan salawat. Berarti dengan demikian, meskipun niku bacaan salawat bukan dari Nabi, kulo kali panjenengan tetap diperkenankan mengamalkan. Salawat dari Nabi kita baca saat kita sholat, saat kita memerlukan salawat yang panjang, tetapi dengan hajat-hajat tertentu kulo kali panjenengan juga membaca salawat yang lain. Diklik malih niki yang terakhir insyaallah. Niki manfaat salawat niki. Ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab niki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa idza ja'altu salati kullaha alaik?" Nabi, terus pundi Nabi kalau semua doa saya isinya niku salawat datang panjenengan Nabi? Nabi menjawab dalam 2 riwayat, dalam riwayat Imam Ahmad, "Idzan yukfa ma hammaka min umuri dunyaka wa akhiratik." Kalau memang itu menjadi doamu yang isinya adalah salawat kalian semua, Allah akan mencukupi bagi kalian urusan yang kalian menjadi masalah berat di dalam dunia. Masalah dengan anak cucu, masalah dengan tonggo, masalah cicilan, masalah utang. Saya doakan yang hadir semua oleh Allah, semoga hutang dan cicilannya cepat lunas semua. Doa amin masalah cicilan niki lebih banter daripada panjang umur tadi nggih. Berarti napa namanya lebih susah napa niki? Terus niki. Dalam riwayat yang lain, idzan tukfa ma hammaka wa yufaru dzambuk. Ada tambahan dalam riwayat Imam Tirmidzi, Allah memberi ampunan bagimu. Berdasarkan hadis niki, Imam Ar-Ramli mengatakan bahwa salawat lebih utama dari istighfar fi kulli hal. Okay. Karena manfaat dari salawat itu, di samping banyak sekian manfaat, otomatis tercover di sana yang namanya adalah ampunan dari Allah. Semerep tercover napa boten? Dalam tercover blokade niku sama, terbungkus di dalamnya. Saya ingat dulu ketika ada perang Irak dengan Amerika niku, napa namanya, Irak kan diblokade. Ada kiai yang bertanya, itu apa di blokade itu? Di blokade itu ditutup kiai. Nah, maka kiai ini setelah memandikan jenazah kados niku wau, kiai niki bilang kepada santri-santrinya, ayo jenazahnya ini diblokade. Maksudnya ditutupi kain kafan. Niki leres tapi bukan panggenane. Ada lagi seorang kiai niku ditanya oleh santriwatinya, "Pak Yai, bagaimana Pak Kiai hukumnya rebonding?" Kiainya belum tahu apa itu rebonding. Meluruskan rambut. Ampun, suatu saat kiainya ngimami Jumatan. Hadirin para jemaah, mari sholat semuanya, mari softnya di rebonding semua. Niki Surabaya, bukan di Malang, jangan ditiru niki. Paling terakhir,
Ada asar dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau dawuh, kullu du'ain mahjub hatta yusalla ala nabi sallallahu alaihi hatta yusalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammad. Doa kula kali panjenengan masih mahjub, masih tertutup, belum diterima oleh Allah Ta'ala, hingga kula kali panjenengan dalam doa niku diawali dengan solawat untuk Rasulullah dan untuk keluarga Rasulullah. Kula kali panjenengan monggo saestu hari ini kula kali panjenengan jangan ikut-ikutan perdebatan mekaten. Kuatir ketika kula kali panjenengan ada kebencian, kuatir di antara doa kula kali panjenengan ada yang mahjub. Sebab dalam riwayat menika, dalam riwayat Tabrani, kula kali panjenengan dalam solawat niku untuk Rasulullah dan untuk keturunan Rasulullah. Dan nuwun sewu, hari ini selama kula kali panjenengan 2 tahun terus menerus, sinten sing rugi? Bukan Habib, bukan Kiai, tapi sinten? Umat Islam, Pak. Umat Islam yang rugi. Kenapa? Sakniki sudah banyak penumpang gelap. Kalau katanya habaib itu pendatang, kata penumpang gelap, para kiai juga pendatang, Islam juga pendatang. Maka yang asli di Indonesia niki nuwun sewu, yang tidak mengenal Allah niku, Pak. Maka sekali lagi kula kali panjenengan pun hentikan, jangan ikut-ikutan, Pak. Karena niki merambahnya niku pun semakin jauh. Terus tetap kula kali panjenengan sebagaimana Kiai Mun'im, gus-gus kita, pondok-pondok yang lain, setiap kulo kali panjenengan bersolawat, setiap kulo kali panjenengan bermajlis, kita kembali kepada para ulama kita sejak dahulu. Mbok pilih, Pak, kulo kali panjenengan dalam setiap berdoa dan di situ bersolawat untuk Rasulullah dan keluarga Nabi beserta keturunannya menjadi salah satu wasilah kepada Allah agar doa kulo kali panjenengan semua dikabulkan. Amin Allahumma amin. Cekap semanten karena kulo boten mampu meneruskan sebab sikil kulo pun gringgingen kedua-duanya niki. Nopo gringgingen niku, Pak? Dalam kesemutan nggih. Napa enten semut sing kemanusiaan? Alhamdulillah kulo setelah dari Ganjar kulo mondok ke Kediri, ke Peloso lalu ke Surabaya. Di Surabaya kami niki diajarkan tidak boleh sombong, Pak, meskipun kepada semut, makhluk yang paling kecil. Kenapa? Di Surabaya niku, Pak, semut niku salah satu hewan yang paling kaya sekarang. Apa buktinya? Semut sudah punya stasiun, Pak, satu, Pak, nggih. Namanya stasiun nopo? Macan dereng gadah, nggih. Singa dereng bangun, gajah nopo? Semut pun gadah, Pak. Terus kula kali panjenengan monggo untuk tidak sombong kepada siapapun, nopo malih kepada ulama, Pak, kepada guru kula kali panjenengan sedaya. Cekap semanten habaib nyuwun ngapunten, enten kalepatan nyuwun agengi pangapunten Kiai Mun'im wonten tutur kata candaan yang kurang berkenan, sepindah malih nyuwun ngapunten dalam ikhlas. Andaikan seperti dulu di pondok coro dicewir sampai dikaplok niku kulo tasik menangi zaman niku, tapi kalau zaman sekarang kan boten bareng nggih. Kulo alhamdulillah nate dikaplok kali guru, cuma kaploke niku kali kaplok pot lopot gitu, terus boten kenek boten nek kenek nggih tetep kulo trimo boten napa-napa Habib. Cuma ngapunten menawi candaan atau yang lain ngapunten ingkang kathah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Yai Khazin khairul jaza atas ilmu yang beliau sampaikan. Masya Allah, ilmu yang beliau sampaikan tertata rapi agar kita mudah untuk memahaminya, khususnya berkaitan dengan keutamaan sholawat dan memuji Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan dalil-dalil bahwa memuji Nabi dengan syair itu jelas bolehnya dilakukan Nabi sendiri dan para sahabat, serta tentang keutamaan sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Dan nggak perlu khawatir yang disampaikan bahwa
ngarang solawat atau solawat karangan selain Nabi itu juga boleh dengan dalil-dalil yang beliau sampaikan tadi. Masya Allah. Dan niki kayak ngoten niki jamaah wangsul angsal ilmu ingkang manfaat. Tadi sampean nek dilarang solawatan, dilarang maulutan, muji-muji Nabi, gulu, solawatan selain sholah waridah Ibrahimiyah, selain itu bid'ah, sampean pun sakit jawab dan pasti jawabannya itu lebih benar. Ya, justru sing ngomong solawat selain Nabi bid'ah niku sing gak jelas. Muji Nabi teng syair mau tenangsal nitu mereka yang tidak jelas. Kan saya itu selalu sampaikan ke panjenengan, ke jamaah. Kalau ditanya orang-orang tentang dalilnya maulid, dalilnya ini, itu pertanyaannya salah. Mestine diwalik. Dalile gak oleh solawat selain Ibrahimiyah niku nopo? Karena kita ini sawadul a'dham. Kita kurun 1000 tahun lebih ini sudah seperti ini. Ada yang datang 1 abad yang lalu beda dengan yang sebelumnya, yang mestinya ditanya dalilnya yang baru, tapi ki diwalik. Nek onten sing tanglet kaule hulu, mana dalilnya mengucapkan syair ke Nabi Muhammad tidak boleh, mana dalilnya? Walian lho gak iso wong kon sing mulutan lho. Jawaban kon sing nglarang di dalile. Karena mulutan ini dilakukan dari sudah ribuan tahun. Dan ulama ndak ada yang ruwet. Teko PJMM iki moro ruwet. Persatuan Jenggot Morat Marit ini. Jadi jangan mau sampai ini seakan-akan dituduh yang salah. Kayak seakan-akan melakukan hal yang baru. Yang baru itu mereka. Ya, maka daripada itu, insya Allah ini tadi yang disampaikan beliau, ya, enak, tertata rapi, gampang dipahami. Nek saged niki kula nyuwun filenya tadi supaya dibaca sama jamaah di rumah atau mungkin lewat situs apa yang bisa dilihat tulisan Kiai Ma'ruf Hozin tadi diwaca supaya tambah yakin dalil-dalile. Mugi-mugi kula kali panjenengan angsal ilmu ingkang manfaat. Terakhir nyuwun Fatihah, ya, bacaan Fatihah kepada panjenengan untuk kesembuhan Gus Mun'im. Beliau kurang enak badan, mugi-mugi berkat Fatihah yang kita baca Allah sembuhkan sakit beliau. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa anallahu yashfihi shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alama wa anallahu yashfina wa yashfi akhana Gus Mun'im wa yashfi mardana wa mardakum wa mardal muslimin wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW bisirril Fatihah. Doa insyaallah dibaca sama Habib Abdul Qadir. Saat ini kita ar-ridwan berduka atas meninggalnya Ustadz atau Gus Khairon Ikhwanul Adib yang dari awal ar-ridwan ini digagas sampai seminggu yang lalu sebelum beliau meninggal, nggak pernah meninggalkan kita. Kulo niki kilangan betul dengan meninggalnya Khairon niki, kulo kilangan. Karena saya ini di majelis Ar-Ridwan ini cuman dimintain nasihat, yang jalani semua itu ya kru-kru ini, khususnya Mas Khairon tadi itu. Saya ini nggak tahu, kadang-kadang minggu Senin depan itu majelis di mana itu saya nggak manut wis. Ya pokoknya Senin habis di Al-Huda saya kemana berangkat. Pengumuman yang ini baru kali ini, pengumuman ini bukan Khairon yang ngirim untuk minggu Senin depan. Tiap sudah 10 tahun lebih di Ar-Ridwan ini selalu beliau. Nih, makanya
Saya enggak hanya bisa hasbunallah wa ni'mal wakil, cuman pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa naqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabeh sedaya niku milike Gusti Allah, balik teng Gusti Allah. Nih, yang kehilangan beliau itu bukan istri dan anaknya saja, saya kehilangan. Karena urusan Ar-Ridwan dan bahkan urusan rumah tangga saya, kadang saya minta tolongnya sama beliau. Nggak pernah bilang enggak dan tidak pernah bilang nggak bisa. Diusahakan bisa. Makanya beliau itu seperti yang disabdakan Nabi, rahimallahu imra'an amila amalan fa'atqanah. Allah merahmati orang yang kalau beramal totalitas. Dan saya kalau bilang apa itu harus bisa. Diusahakan gimana caranya. Makanya semoga nanti Ar-Ridwan ya di kedudukan beliau khairan insyaallah bisa diteruskan oleh kru-kru yang lainnya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحكم سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة آمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان
لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان من فتنة الشيطان يا قديم الإحسان قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان لك علينا من إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان حنان يا منان يا رحيم يا رحمن رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار غفور يا غفار اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله صلى الله على سيدنا محمد سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن ورعاتي واستر لنا العورات وآمن ورعاتي يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصابنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن رواتي واستر لنا العورات وآمن الروعات ولوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي Diumumkan bagi yang merasa kehilangan HP Android para penuju operator sound atau multimedia. Kemudian ditemukan juga kunci sepeda motor Honda yang kehilangan. Diumumkan kembali yang kehilangan HP Android serta kunci sepeda motor Honda harap menuju sumber suara atau operator untuk mengkonfirmasi dan mengambilnya. بكل صور صلى وسلم ربي على
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الرضوان akan datang sambutlah dengan senang hatimu akan tenang kegundahan akan hilang ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin wahai yang maha rahmat demi Nabi Muhammad ar-ridwan bermanfaat di dunia dan akhirat ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin wahai yang maha rahmat demi Nabi Muhammad ar-ridwan bermanfaat di dunia dan akhirat ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij